Selamat malam Pak Arif dan teman-teman semua. Kelompok kami akan membahas lanjutan dari sistem informasi mengenai pinjaman buku dari perpustakaan. Saya Kevin Brilian akan menjelaskan pada bab 4 ini penawaran sistem informasi. Jadi pada bisnis case-nya itu ada beberapa. Yang pertama itu masalah yang existing, jadi masalah yang ada pada sistem perpustakaan ini. Jadi karena yang pertama itu pencatatan manual. Nah, dengan pencatatan manual ini itu rawannya kesalahan. Jadi sehingga itu datanya pun tidak terstruktur karena masih secara manual, dan yang kedua yaitu dendanya tidak tercatat. Nah, jadi kalau pada peminjaman perpustakaan buku itu kan pasti ada denda ya. Kalau misalkan melewati tenggang, misalkan dikasih tenggang 2 minggu, kalau misalkan melebihi dari 2 minggu itu bakal dikenakan denda. Nah, itu dengan pencatatan manual ini kan mungkin susah ya untuk mencatat semua detail-detail atau jadwal apakah ini udah 2 minggu atau belum gitu. Terus yang ketiga yaitu tidak ada laporan statistik. Nah, untuk solusi yang ditawarkan itu aplikasinya itu berbasis mobile, itu SIPBP plus scanner barcode atau QR plus printer label dan juga plus portal self service anggota. Jadi solusi yang kami tawarkan seperti ini. Jadi para anggota pun kita juga memberikan layanan self service gitu. Terus selanjutnya yaitu manfaat bisnis. Dengan adanya solusi yang kami tawarkan itu pastinya membuat sistem itu menjadi lebih efisien dalam layanannya. Yang kedua yaitu akurasi data. Dengan adanya pencatatan secara by system, otomatis kan kita tidak perlu mencatat secara manual lagi. Jadi meminimalisir kesalahan dalam penginputan. Terus yang ketiga itu transparansi denda. Nah, dengan adanya ini kan jadi kan muncul nih laporan-laporan kira-kira yang kena dendanya siapa aja, terus berapa banyak gitu. Total nominal dendanya juga berapa banyak. Yang selanjutnya itu kepuasan anggota juga yang pasti meningkat gitu. Terus selanjutnya itu stakeholder utama, itu anggota perpustakaan, pustakawan, kepala perpustakaan, dan juga DPD Dinas Perpustakaan Daerah. Nah, teknologi yang kami gunakan di sini itu pakai CodeNighter 4, MySQL, REST API, sama Cloud Backup. Nah, risiko dan mitigasinya itu lebih ke resistensi pustakawan. Jadi di sini kami akan melakukan pelatihan, terus di sini juga ada gangguan teknis itu UPS plus cloud, data lama nanti ke migrasi yang bertahap. Nah, selanjutnya itu desain sistem informasi dan teknologi informasi, lebih ke arsitekturnya ya. Jadi di sini itu presentation layer, antarmuka interface-nya itu kita menggunakan yang mobile app responsif. Lebih utamanya kita lebih ke mobile apps itu Android and iOS. Terus yang kedua itu web dashboard responsif. Jadi nanti akan disiapkan juga web dashboard yang responsif. Terus yang ketiga itu Next.js plus React plus Tailwind CSS. Yang keempat progressive web app. Yang kelima ada QR scanner interface. Keenam kita juga mempersiapkan dark mode support karena pada zaman sekarang kan kebanyakan orang yang hobi menggunakan dark mode. Terus yang ketujuh itu face recognition UI. Jadi di sini kita juga menggunakan face recognition untuk masuk ke antarmukanya. Terus yang terakhir itu GPS dan map integration. Nah, di sini kita juga menggunakan layanan GPS nanti ke depannya gitu. Terus selanjutnya itu di business logic layer, itu di server aplikasi dan proses sistem. Nah, di sini itu kita menggunakan yang Next.js API atau Express.js, nanti REST API dan WebSocket. Terus nanti ada juga authentication dan authorization, face verification service, markbook recommendation, delivery management system, fund calculation system, notification service, QR borrow processing, terus analytics engine. Nah, di sini juga nanti kita memberikan beberapa business logic layer-nya. Contohnya salah satunya yang saya sebut tadi, Smart Book Recommendation. Nah, jadi kan di sini akan menampilkan misalkan si A lebih hobi buku yang bergenre misalkan romance gitu. Nah, nanti itu akan bakal muncul gitu di Smart Book Recommendation. Terus selanjutnya itu data layer, itu di database dan penyimpanan. Di sini kita ada PostgreSQL database, Prisma ORM,
menggunakan juga cloud storage, backup dan recovery system itu yang pastinya karena penting, real time data sync, reading analisis data, user activity logs, dan terakhir itu delivery tracking data. Nah, di sini infrastruktur perangkat kerasnya itu contoh kayak scanner barcode atau QR. Jadi di sini dicontohin dibuat 5 unit desk untuk khusus peminjaman plus 3 unit verifikasi kartu. Nah, jadi akan disiapkan 5 unit desk khusus untuk scan barcode atau QR untuk peminjamannya nanti. Terus selanjutnya yaitu adalah printer label thermal. Di sini akan disiapkan itu 2 unit cetak barcode label buku baru. Yang ketiga itu server on-premise, itu ada rack mount plus UPS plus backup cloud harian. Terus yang terakhir yaitu jaringan LAN plus WiFi. Jadi koneksi seluruh area itu akan dikoneksikan plus VPN akses remote. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Darren. Lalu terkait desain aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat 8 modul utama SIPBP. Yang pertama, dashboard utama. Bisa menampilkan informasi penting seperti statistik peminjaman, aktivitas anggota, dan monitoring buku secara real time. Lalu ada manajemen koleksi. Bisa digunakan untuk mengolah data buku, mulai dari tambah, edit, kategori, pencarian, hingga upload cover dan barcode. Manajemen anggota mengatur data anggota perpustakaan, termasuk registrasi, QR anggota digital, dan riwayat aktivitas pengguna. Transaksi peminjaman bisa memproses peminjaman buku menggunakan scan QR atau barcode agar lebih cepat dan dilakukan secara otomatis. Lalu yang kelima ada pengembalian dan denda. Jadi sistem ini dapat menghitung keterlambatan dan denda secara otomatis saat buku akan dikembalikan nanti. Untuk perpanjangan dan reservasi itu, anggota bisa melakukan reservasi buku dan pemajangan dan melakukan perpanjangan masa pinjam secara online. Untuk laporan dan statistik, bisa menyediakan laporan peminjaman, bisa memberikan saran buku populer, dan aktivitas anggota juga bisa diekspor ke PDF ataupun Excel untuk dikelola datanya. Yang terakhir untuk portal self-service. Di sini kita bisa melakukan akses mandiri bagi anggota untuk mencari buku. Selain itu, kita bisa juga melihat riwayat pinjaman dan memberikan review. Lalu terkait alur peminjaman dan pengembaliannya. Untuk alur peminjaman sendiri, proses ini dimulai ketika anggota melakukan login atau scan QR anggota. Setelah itu sistem akan memverifikasi apakah status anggota ini masih aktif atau tidak untuk memenuhi syarat untuk meminjam buku. Lalu petugas nantinya bisa melakukan scan buku atau memilih buku sesuai sistem. Setelah data ini sesuai, sistem bisa menampilkan konfirmasi peminjaman beserta tanggal pengembalian. Nah, nanti bukti peminjaman ini dapat dicetak atau disimpan secara digital. Jadi proses ini tentunya bisa membuat proses peminjaman itu lebih cepat, praktis, dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Lalu untuk pengembalian sendiri, cukup dengan melakukan scan barcode buku yang dikembalikan. Sistem kemudian bisa secara otomatis untuk menghitung atau mengecek atau apakah pengembalian buku ini dilakukan secara terlambat atau tidak. Semisal ada terlambat, sistem ini bisa menghitung jumlah denda secara otomatis sesuai aturan. Nah, setelah denda dibayar, sistem ini bisa konfirmasi kalau proses peminjaman itu sudah selesai dan status buku ini tersedia kembali untuk dipinjam untuk orang lain. Kemudian saya maafnya ini akan melanjutkan yang apa yang Dewan jelasin. Kemudian di sini ada value yang ditawarkan. Yang pertama
Per transaksi itu di bawah 1 menit ya, dari sebelumnya yang memerlukan waktu lebih dari 5 menit, yang secara proses manual dengan menggunakan sistem ini menjadi lebih cepat, yaitu bisa di bawah 1 menit. Untuk akurasi datanya 99,7%. Untuk kesalahan pencatatan manualnya hampir enggak ada. Untuk denda yang terlewatnya tuh juga hampir tidak ada, karena perhitungan otomatis tanpa kesalahan satupun. Kemudian akses portalnya yang 24/7 jam, jadi anggota bisa mencari buku kapan saja dan di mana saja. Dan untuk papan statistiknya secara real time. Kemudian rencana implementasinya tuh, yang pertama perencanaan dan BRD dari tanggal 24 April sampai 7 Mei, kemudian finalisasi desain sistemnya 21 Mei sampai 5 Juni, kemudian pengembangan modulnya 6 Juni sampai 24 Juni, terus migrasi data bukunya 18 sampai 21 Agustus, kemudian pelatih dan persetujuannya dari tanggal 7 sampai 12 Agustus, kemudian go live resmi IPBB 2 Agustus 2026, kemudian serah terima dan penutupan aplikasinya pada 8 sampai 14 Oktober. Jadi total durasi proyek kami ini sekitar 118 hari jam kerja ya, dari bulan April sampai Oktober. Nah, kemudian ini untuk estimasi biaya yang diperlukannya. Pertama, untuk perangkat keras sekitar 51.150.000. Kemudian untuk perangkat lunak dan lisensi aplikasinya yaitu sekitar 6.315.000. Kemudian untuk jasa pengembangan dan implementasi aplikasinya sekitar 101 juta. Dan untuk maintenance aplikasinya ya sekitar 18 juta. Kemudian untuk kontingensinya dari 10% aja jadi 16 juta 415.000. Jadi total estimasi biaya yang diperlukan ya sekitar 180 juta 565.000. Andreson akan melanjutkan presentasi tentang UI UX sistem informasi peminjaman buku perpustakaan kami. Ini adalah tampilan awal aplikasi atau sistem yang kami buat. Kemudian get started, ini mendaftar sebagai daftar akun. Oke, continue. Nah, ini dia akan melakukan verifikasi muka atau face recognize, dan ini diminta untuk mengakses dan menghidupkan lokasi. Kemudian setelah login atau register akan masuk ke tampilan home. Di sini ada search untuk mencari buku. Ini ada reading analytic untuk melihat analitik pembacaan pengguna. Kemudian ini ada borrow, quick action, ada borrow, reserve, delivery, wishlist, history, QR borrow, dan finds. Ini borrow ini akan langsung ditujukan ke halaman peminjaman cepat. Ini bisa minjam beberapa buku di sini. Kemudian reserve ini untuk reservasi buku yang sedang dipinjam orang lain. Kemudian delivery ini untuk memesan buku seperti yang kami bilang kemarin. Kemudian wishlist untuk menyimpan buku yang ingin dibaca selanjutnya. History untuk melihat apa saja buku yang dipinjam, dikembalikan, dan dikenakan denda. Kemudian QR borrow ini digunakan untuk di perpustakaan untuk meminjam atau membaca buku. Ini fines, ini denda, bisa dibayar menggunakan bank transfer atau e-wallet.
Kemudian katalog ini untuk mencari buku, judul buku yang kita mau. Misalnya kita cari ini Sapiens, muncul di sini. Nah, ini akan muncul detailnya, pembuatnya, ini judul buku, penulis, halaman, bahasa. Ini DW desimalnya pak, ini kode DW nya, dan ini nama orangnya. Kemudian ada publisher, tahun, genre, kategori, stok, halaman, cerita singkat tentang buku ini, dan review, serta buku yang mirip dengan buku ini. Kita juga bisa langsung deliver, akan diarahkan ke sini, bisa order. Oke. Kemudian tadi Sapiens, kita bisa membaca, meminjam ini, kemudian membaca, ini membaca bukunya, kemudian melakukan reservasi juga. Ini delivery, kita delivery yang tadi, order, ini bisa dipilih, ini bisa kasih detail alamat, dan place order. Ini akan langsung ke sini. Oke. Kemudian ini ada inbox untuk notifikasi aplikasi ini, dan profile. Yang terakhir ada peminjaman, berapa banyak buku yang dipinjam, berapa banyak membaca, dan streak bacaannya. Ada dark mode, ada push notifikasi. Ini untuk menampilkan notifikasi dari aplikasi ini. Ada bahasa, privacy and security, dan app setting, dan sync out. Sekian, terima kasih. Lanjut ke halaman UI UX tampilan adminnya pak. Ini ada dashboard untuk melihat total member, total buku yang sedang dipinjam, delivery buku yang kelewat peminjaman, dan pemasukan dari denda. Ini ada statistiknya, peminjaman dari bulan Januari ke Desember. Ini genrenya, kategori buku yang dipinjam yang paling banyak ini fiction, delivery performance, popular book, recent activity. Ini ada book management untuk menambah buku atau menghapus atau melihat stoknya yang sedikit, masih ada atau habis. Kemudian ini kategori, kita bisa melihat kategori buku yang tersedia apa aja, dan masih berapa banyak buku yang tersedia dengan kategori fiksi. Kemudian member, ini kita bisa melihat jumlah member yang GPS atau face-nya aktif atau enggak. Ini kena suspend, yang salah satu aja kena pending, sisanya aktif. Bisa add member. Kemudian borrowing, pinjaman, ini kita bisa melihat status buku yang dipinjam ini ada aktif, ada yang return sudah kembalikan, ada yang kenakan denda, dan masih dalam peminjaman. Kemudian reservasi, ini kita bisa melihat orang yang mengajukan reservasi sebagai admin ini bisa approve atau cancel. Kemudian delivery management ini melihat proses delivery yang terjadi. Ini ada live tracking map untuk melihat kurir yang aktif mengantar buku ada berapa banyak. Kemudian ini performanya. Kemudian order aktif, ini dalam pengantaran, ini sudah diambil, lagi transit, dan ini kurirnya. Kemudian QR borrow ini untuk admin yang di perpustakaan, yang jika anggotanya mau meminjam bisa scan di sini di kamera preview ini.
Kemudian ini buat scan anggota. Ini fines and payment, ini dendanya, total revenue denda orang yang belum bayar yang didapat hari ini dan rata-rata dendanya. Ini ada yang belum bayar, statusnya ada yang sudah, ada yang e-wallet, prosesnya, metodenya, dan lain-lain. Notifikasi untuk mengirim notifikasi ke anggota. Ini broadcast, ini report and analytic, ini report pinjaman, report denda, report delivery, analitik pembaca, active user, popular book. Ini grafik-grafiknya juga ada. Kemudian ini review dari orang-orang. Kemudian ada setting biasa nih, dan admin profile. Ini admin profile. Sekian, terima kasih.